Indonesia, kemudian kalau ada peluang-peluang untuk ya kan itu rata-rata ya. Kadang-kadang kalau kita sendiri mah nggak dilirik gitu ya. Kemudian tadi tipsnya seperti apa? Ya benar yang tadi yang stunting itu masalah kita bersama. Indonesia sangat angkanya sangat mengkhawatirkan. Banyak hal termasuk anak berkebutuhan khusus, otomatis apa yang bisa membantu mereka itu teknologi. Nggak ganteng, nggak cantik, tapi didandani gitu, sehingga menjadi ganteng cantik gitu ya. Yang kita juga sama seperti itu, tapi itu konteksnya di bawah. Kemudian tadi sesuai saran dari Pak Rektor ya, langkahnya ke sana. Jadi saya kira udah betul, ini udah lewat dari tahap ini sebetulnya tahap ke komersialisasi. Itu problem komersialisasi problem, bukan komersialisasi riset. Jadi bahkan yang ini sudah bisa dikomersialisasi ya, dengan jadi dan pengembangan itu jangan ibu siapa namanya? Busri. Yang lain Busri udah ngerti jangan belum tentu ya. Karena untuk satu topik aja itu luas sekali, bisa di berbagai sisi, bisa dikolaborasi di bagian mana gitu ya. Dan saya senang sekali kampus ini sangat fokus di situ di bagian bisnis yang dapat komputer dan teknologi juga dapat, sebenarnya bisa kolaborasi sempurna menurut saya gitu ya, bisa sampai ke sana. Jadi ditargetkan aja, ibu mau kan? Jadi harus skema yang ini adalah e-katalog, sudah harus punya produk dan itu masuk ke universitas. Dan jadi produk universitas itu bisa jadi e-katalog. Jadi orang belinya nggak ibu langsung, tapi di e-katalog. Ya itu akan jauh lebih cepat perputarannya dan pasti dibeli karena kalau dari anggaran pemerintah pasti harus yang terdaftar di e-katalog, nggak bisa yang kecuali yang skema yang lain. Ya. Itu jadi peluang gitu ya, dan itu memperbanyak achievement kampus di Sinta dan sebagainya gitu ya. Jadi saya kira yang seperti ini kalau bisa ditangkap ya, kemudian dibina sampai jadi produk, dan produknya itu memang jadi kepunyaan kampus ya, kemudian kampus kemudian disebar. Saya ingin menyampaikan apa yang menjadi pertanyaan saya, yang mungkin sebagai umat Islam, sebagai hamba Allah selalu ada diberikan rasa ketertarikan terhadap bidang tertentu. Kemudian saya menemui penelitian di green marketing, green behavior, kemudian untuk PKM atau pengabdian kepada masyarakat, saya sudah melakukan pengabdian dengan recycle. Tadi yang masalah zero waste ya, itu sudah saya lakukan sejak tahun 2019 Bapak. Mohon maaf saya grogi. Sebelumnya sebenarnya saya sudah pernah Aku lahir aja di atas 2000. Tahu banget. Iya. 18. Tadi paparan dari Bapak sudah sangat menarik ya, dan membuat saya semakin bersemangat. Yang sudah saya lakukan ini Bapak, yaitu dengan ingin menjadi problem solver bagi sampah yang ada di Indonesia. Jadi saya akan dengan penelitian juga saya ingin bagaimana menjadi atau menularkan semangat go green dari bagaimana mengelola sampah. Tetapi karena keterbatasan saya, baru saya lakukan di rumah saya sendiri. Karena kata Prof. Budiono ya, dan di PB juga, waktu itu pernah ketemu di Solo Bapak dan Ibu Firda Basden, bahwa dosen itu harus memiliki lab pribadi. Dan nanti harapannya akan mendapatkan grant dari tidak hanya dari pemerintah, tapi dari luar negeri. Dan waktu itu sempat ditawari oleh Bu Firda kalau mau meneruskan, tapi waktu itu saya masih menyelesaikan studi, jadi belum saya sambut. Dan ketika saya pulang ke Lampung, saya seperti merasa sendiri sekarang Bapak. Dan adanya Bapak ini saya merasa, wah ada sinyal lagi. Yang sudah saya lakukan itu membuat sabun daur ulang dari minyak jelantah, kemudian membuat pupuk cair dengan teknologi yang sangat sederhana,
Dan tapi saat ini baru sebatas bikin produk saja Pak. Dan saya belum tahu bagaimana meningkatkan manfaat ini, tidak hanya saya nikmati sendiri, tapi bisa bermanfaat bagi lingkungan yang lebih luas. Karena di rumah saya itu banyak sekali, sampai protes suami Bapak, banyak sekali sampah pupuk kompos cair itu udah beberapa termos ya, sedikit itu beberapa liter yang saya kumpulkan dari awal tahun 2020. Kemudian kalau gitu ya, itu kerjasama. Tapi kolaborasi itu tidak semua. Pak Bos punya ide apa? Saya punya ide apa? Kita kolaborasi, kita create uang gitu ya. Kita buat uang gitu ya. Jadi tugas kita tuh membuat uang dengan cara kolaborasi. Karena kalau sendiri nggak bisa. Ini udah mau diputus ya di bulan Maret itu 2011. Cuman dia geser ke akhir Maret. Tapi tsunami-nya pertengahan Maret gitu ya. Itu mah betul-betul seperti luar ini. Tapi Jepang tuh udah merencanakan banget. Mereka tahu bakal ada tsunami besar, sehingga dibangun benteng sepanjang. Bapak Ibu, kalau di Jepang kalau mau matiin listrik ya, itu dikasih tahu 6 bulan sebelum. Jadi di bulan apa? Di bulan Oktober akan ada mati listrik di bulan Maret 2023, tanggal 11 Maret misalnya, jam 14.00 sampai 14.10 kan. Hanya 10 menit atau 5 menit, tapi dikasih tahunya 6 bulan sebelum. Kalau kita terserah suasana CPL-nya mungkin nggak bisa, karena mereka merencanakan jauh-jauh hari. Ya, di dalam Islam itu menurut saya Jepang itu termasuk Islam banget dalam hal itu ya. Tahun ketiga adalah juara internasional. Kalau saya ini nggak cocok di fisika, tapi mereka menemukan itu hampir DO dia juga, tapi menemukan lagi. Akhirnya saya kirim biasanya ke Jepang untuk suruh apa namanya ke magang di Jepang tuh sekitar 200.000 dapatnya per bulan, tiket pesawat, kemudian tempat tinggal dan sebagainya dari jadi 25 juta 3 bulan aja 75 juta, potong pakai 15 juta untuk ini, sisa 60 juta biasanya mahasiswa saya pulang tuh ya. Saya selalu tantang 3 mahasiswa itu dengan 60 juta mau ngapain. Saya kasih pilihan 3. Pertama untuk membantu tugas saya dia, ya. Kedua untuk bikin startup. Ya. Saya senang sekali dan Bapak Ibu pasti bisa melihat potensi startup sekarang sangat berkembang luas. Pas saya ngambil keduanya, oke, kalau yang ketiga saya pilihkan untuk modal nikah. Jadi saya pikir sudah merencanakan untuk masa depan. Meskipun ada juga mahasiswa yang Pak, saya sudah 3 itu kamu ngapain? Gini Pak, masalahnya orang tua saya sudah sepuh, kemudian daftar haji pun tidak akan bisa gitu ya Pak. 60 jutanya buat umroh orang tua saya. Oh udah kalau kayak itu udah kami mikirin diri sendiri, udah saya kasih. Kamu berangkat ya besok ini. Kayak gitu. Ya. Kemudian ini berbagai kegiatan dan ini lomba-lomba yang saya ikuti. Ya. Mahasiswa kita, kemudian juga ini startup yang ada 8 startup yang saya bikin. Ini juara 1 di nasional di Korea. Saya tertarik dengan di Jepang itu ya, Bapak Ibu. Waktu tunggu untuk kerja itu 0 hari. Ya. Saya coba terapkan di mahasiswa saya gitu ya. Apa 0 hari itu 30 September masih di tempat di kampus, 1 Oktober itu di tempat kerja. Rupanya mereka melakukan itu curi start. Jadi 1 tahun sebelum kita akan jadi pemainnya atau jadi penonton, jadi kali pilih aja sebetulnya gitu. Nah, untuk jadi pemain otomatis kita bersiap untuk bermain, mengayuh sepeda. Kalau kita kan mengayuh sepeda itu kita nggak jatuh kalau kita terus mengayuh gitu ya. Kapan jatuhnya? Ketika kita nggak mengayuh gitu ya. Itu dunia ini kita seperti itu ya. Ini menarik karena industri juga butuh. Ini potong pajak menurut saya sangat menarik. Hampir 200% bisa dipotong. Jadi teman saya dari Jepang itu ngeluarin 1,5 miliar kecil karena dia akan dipotong pajaknya besar gitu ya. Jadi seperti investasi dalam bentuk akademik. Terus apa
apalagi ya? Nah, intensif potongan pajak super pacu industri mengejarkan vokasi dan inovasi dulu saya menarik program pendidikan. Kemudian untuk Bapak Ibu sekarang itu kan tentang IPU ya. Saya juga dari kualitas lulusan IPU 1, IPU 2, kualitas dosen IPU 3, 4, 5, kualitas kurikulum dan belajar IPU 6, 7, 8. Jadi sebenarnya IPU apa bisa berkontribusi di salah satu ya. Nanti jadi berbagi tugas universitas itu ya, menugaskan bagian apa, menugaskan bagian apa gitu ya, supaya ketercapaian IPU-nya tercapai. Kalau saya kemarin membangun ini ya, Salmon Center. Kenapa Salmon Center? Orang selalu terpaut kepada salmonnya ya, padahal saya tertarik dengan teknologinya ya. Teknologi ini multidisiplin sekaligus salmon itu yang paling susah dibudidayakan. Justru karena susah itulah jadi menarik kita, jadi selalu teknologinya yang paling tinggi gitu ya. Jadi kalau kita sudah menguasai teknologi paling tinggi, yang rendah itu bisa dikuasai gitu ya. Tinggal dihilangin aja itu. Ini menarik. Kedua tentang blue energy dan blue economy dan green economy. Menurut saya ke depan Bapak Ibu harusnya ke bagian itu ya. Kemudian SDGs itu udah global, kita mau nggak mau kita akan ke sana. Kemudian satu lagi circular economy ya. Jadi saya kira arahannya akan ke sana. Jadi seperti itu. Green ekonomi atau green energy kan ini nggak pakai nggak pakai PLN gitu ya. Jadi kita pakai listrik dari dari matahari sama listrik dari kincir ya, kincir angin turbin. Sebenarnya ada satu lagi dari ombak, saya lagi kembangin satu lagi yang akan saya pasang di Papua juga gitu ya, terkait hybrid 3 jenis listrik ini. Oke, ini perkenalan. Ya, saya juga di sini di Jepang ya, sebagai senior advisor di Kanada University dan kolaboratif profesor. Jadi hampir tiap tahun saya bawa mahasiswa ke sini. Ini bidang saya, kompleks sistem. Tahun kemarin untuk bidang fisika ini dapat Nobel untuk kompleks sistem gitu ya. Kemudian yang menarik tahun ini juga Nobel ekonomi itu backgroundnya orang fisika gitu ya. Jadi ada bisa dibayangkan quantitative finance memang arahnya ke sana gitu ya. Ada termoekonomi, ada ekonomi fisika. Saya sebetulnya mengajar ekonomi fisika, bagaimana fisika diterapkan di ekonomi gitu ya. Ini juga kompleks sistem dan ini buku-buku ya yang saya kira kita tanamkan kepada mahasiswa. Ada 3 hal yang terpenting saat ini adalah computational thinking, design thinking, sama system thinking ya. Sekarang tuh agak beda, zaman dulu kekuatannya di knowledge ya. Siapa yang menguasai knowledge dia kuasai gitu ya. Sekarang tuh beralih gitu ya. Ilmu berkembang sangat cepat, bisa jadi yang Bapak ajarkan tahun ini, tahun depan udah obsolete ya. Ini ilmu yang sangat cepat. Jadi yang perlu dilakukan apa? Menanamkan learning skill ke mahasiswa. Ini menjadi sangat penting menurut saya. Dari situ akan terbuka banyak kesempatan. Ini para mahasiswa saya dan bidang-bidangnya. Apapun bisa jadi ide gitu ya. Bapak Ibu, Pak, kenapa jadi ini? Apapun bisa jadi ide. Ya, saya selalu tanamkan apapun bisa jadi ide. Ya. Ini orang-orang yang hampir DO semua. Jadi Bapak Ibu tenang aja sama yang DO. Ini yang 1-2 minggu mau dikasih surat cinta DO dan sebagainya, masih bisa kita arahkan bidangnya apa ya, passionnya mereka apa gitu. Nanti ya, ceritanya kapannya kalau gitu. Kemudian berbagai kegiatan ya, keinginan terbersih seperti ini. Saya ingin mengajak Bapak Ibu keinginan apa yang ingin diwujudkan ke depan gitu ya. Nah, saya yakin Bapak Ibu memilih profesi dosen karena ada satu impian ya. Gak mungkin juga tidak ada rencana ya. Ya, kalaupun tidak ada rencana kan bisa aja itu jalannya Pak Allah berjalan seperti itu gitu kan ya. Ya seperti itulah ya. Karena nggak sengaja pun jadi penting gitu.
Jadi saya juga seperti itu dari dulu. Saya kelahiran Cianjur, Jawa Barat. Supaya orang Cianjur itu jarang mau merantau gitu ya. Semakin nggak mau merantau, semakin disuruh merantau gitu ya. Jadi ke Bandung sekolah, kemudian udah nyaman di Indonesia, terus harus ke luar negeri, ke Jepang gitu ya. Saya 7 tahun di Jepang, tidak pernah bosan gitu ya. Ingin sih lebih lama gitu ya singgahnya, dan sekarang keinginan itu tercapai ya dengan diundang ke sini gitu ya. Makasih sekali nih Pak, tempat yang menyenangkan dan selalu identik dengan hal-hal yang menyenangkan ya, apalagi pantainya ya, banyak sekali yang bisa dikunjungi.